Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham yang saat ini berada di sekitar support kuatnya. Dan di video ini saya cuma menganalisa satu emiten bagus yang baru saja mengumumkan ada rencana untuk stock split sahamnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Mandiri. Saham Mandiri hari Jumat kemarin naik 2% lebih ke harga 9.925. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini Mandiri memang masih kesulitan untuk naik di atas resisten psikologisnya di harga 10.000. Beberapa kali mencoba untuk break, gagal break, malah sempat turun di bawah garis EMA 50. Jadi, candle sempat berada di bawah garis EMA 50 dan saat ini di sekitar 9.825. Tapi selalu saya jelaskan, apabila candlenya belum terkonfirmasi break, maka masih ada potensi untuk rebound atau turun kembali apabila mencoba untuk break resisten. Jadi untuk contoh support ini, mencoba untuk break support, tapi ini belum terkonfirmasi break, ternyata Mandiri masih kembali naik di atas garis EMA 50. Karena memang candle 2 hari terakhir, hari Rabu dan Kamis itu belum terkonfirmasi. Dan di bawah garis EMA 50 pun masih ada support EMA 150 di sekitar 9.400. Jadi untuk tren jangka menengah, Mandiri saat ini trennya juga sebenarnya masih oke. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan hari ini bisa kita lihat keluar pemberitaan bahwa Mandiri bakal stock split dengan rasio 1:2. Jadi ini baru rencana karena akan ditentukan lagi di rapat umum pemegang saham tanggal 14 Maret tahun 2023. Apabila setuju, baru akan dilakukan pada tanggal 4 April. Jadi saat ini baru rencana, tapi apabila ada stock split, menurut saya Mandiri menarik untuk dipantau. Dan dari data broker summary terlihat kenaikan 2% lebih kemarin, walaupun di broker summary top 1 yang terlihat ada distribusi, tapi jika kita lihat top 5 ini masih ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat mulai masuk melakukan akumulasi setelah sebelumnya terus melakukan distribusi. Jadi untuk Mandiri saat ini memang masih akan mencoba untuk break resisten psikologis di harga 10.000. Apabila masih gagal break, memang trennya masih akan sideways. Jadi tetap masih belum gitu bagus trennya selama masih gagal break harga 10.000, karena masih akan bergerak di range harga 10.000 sampai 9.800-an. Jadi saat ini apabila teman-teman sudah membeli saham Mandiri bisa di hold, sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry karena sekarang sudah dekat dengan harga 10.000, paling aman adalah buy on breakout apabila memang terkonfirmasi break harga 10.000 ini. Apabila masih gagal break, sebaiknya wait and see dulu, karena ada potensi kembali turun ke garis EMA 50 sampai 9.800-an. Apabila masih gagal bertahan, masih ada potensi untuk turun kembali ke garis EMA 150. Karena asing saat ini baru masuk 1 hari setelah sebelumnya melakukan distribusi. Apabila minggu depan Mandiri terlihat mencoba break harga 10.000 dan asing terlihat kembali masuk dengan jumlah lebih besar, maka potensinya akan lebih baik. Sekarang kita coba lihat BBCA yang juga baru selesai stock split tahun lalu. Bisa kita lihat BBCA setelah stock split trennya juga cenderung bergerak turun, tapi menjelang stock split pada saat itu BBCA bergerak naik. Jadi karena itu Mandiri menarik untuk dipantau apabila memang sudah disetujui stock splitnya. Jadi bulan Maret sampai April saya lihat ada potensi untuk bergerak naik. BBCA bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 2% lebih ke 8.700. Dan saat ini sudah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi memang sebelumnya BBCA mencoba untuk naik melewati harga 8.800, gagal break karena memang candlenya saat itu menurut saya juga kurang bagus. Setelah itu turun ke garis EMA 50, bisa kita lihat saat ini masih bisa bertahan. Garis EMA 50 saat ini di sekitar 8.475. Dan untuk garis MACD, BBCA juga saat ini masih bergerak naik. Jadi untuk BBCA saat ini trennya sudah mulai bergerak uptrend kembali. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih hari Jumat kemarin, masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga bisa kita lihat hari Jumat kemarin masuk dengan jumlah besar. Dan satu minggu terakhir jika kita perhatikan asing sudah mulai masuk akumulasi saham BBCA.
Jadi BBC saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk mencoba break harga 8.800. Jadi masih ada potensi menuju 8.800. Apabila berhasil break, baru target berikutnya itu di sekitar 9.200. Jadi apabila berhasil break, teman-teman masih sangat layak untuk di hold dengan target jangka pendek di 9.000 sampai 9.200. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, menurut saya tetap harus hati-hati karena ini belum terkonfirmasi break 8.800 dan saat ini sudah dekat dengan 8.800. Jadi jangan sampai entry di sekitar resisten ini pada saat belum terkonfirmasi break. Karena apabila ternyata gagal break, masih ada potensi kembali ke garis EMA 50 ini. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Avia yang menurut saya menarik untuk dipantau. Bisa kita lihat Avia dalam beberapa minggu terakhir ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Sempat menyentuh harga 600, satu bisa kita lihat, kemudian rebound, mencoba untuk break garis EMA 50, masih gagal break, sempat bergerak turun, tapi pada saat menyentuh 650, Avia bertahan. Satu minggu ini kembali mencoba break garis EMA 50, memang hari Jumat kemarin masih gagal break dan turun 0,74% ke 670. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan ini malah ada akumulasi, tapi asing memang terlihat masih terus distribusi. Jadi Avia ini menarik untuk dipantau dan bisa entry apabila minggu depan saat kita pantau berhasil break garis EMA 50. Karena apabila berhasil break, maka secara tren akan mulai membaik. Trennya sudah tidak downtrend lagi, ada potensi ke 700 sampai 720 untuk tren jangka pendeknya. Jadi teman-teman bisa coba buy on breakout atau tunggu di sekitar support di 650. Untuk tunggu di support memang resikonya lebih besar karena secara tren masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan apabila memang gagal break garis EMA 50. Tapi apabila berhasil break garis EMA 50, maka secara tren potensinya lebih besar untuk melanjutkan kenaikan. Jadi Avia masih bisa dipantau, tapi sebaiknya tunggu konfirmasi dulu untuk entry-nya. Berikutnya saya coba update lagi saham ASA yang sebelumnya juga sudah saya analisa pada saat mencoba break garis EMA 50. Karena selalu saham-saham seperti ini yang suka saya pantau, karena apabila berhasil break bisa kita lihat potensinya lebih besar untuk melanjutkan kenaikan. Dan selalu saya jelaskan apabila berhasil break garis EMA 50 bisa coba entry dan hold saja selama garis EMA 50 itu tidak terlewati. Apalagi untuk saham-saham yang sebelumnya downtrend bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50 sudah terkonfirmasi tidak downtrend. Dan selama masih kuat di garis EMA 50 maka secara tren walaupun sideways masih ada potensi kedepannya untuk melanjutkan kenaikan. Dan untuk saham ASA saat ini sudah berhasil naik di atas resisten 900. Target berikutnya itu di resisten psikologis di harga 1000. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 5% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Jadi untuk saham ASA saya lihat masih ada potensi untuk minggu depan mengetes resisten psikologis di harga 1000. Tetap harus hati-hati, masih ada potensi untuk terkena pullback apabila memang gagal break resisten ini. Apalagi bisa kita lihat ASA dalam beberapa minggu ini sudah naik lumayan tinggi dari sekitar 700 sampai mendekati harga 1000 ini. Jadi apabila terkena koreksi sementara kembali ke garis EMA 50, menurut saya masih bisa apabila memang masih gagal break harga 1000. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya harus lebih disiplin. Paling aman adalah tunggu kembali di sekitar 900 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya. Apabila bisa dapat di sekitar garis EMA 50 akan lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.